Amalia, saya berasal dari kelas 9F. Saya merupakan siswa dari SMP Negeri 42 Jakarta. Nah, saat ini saya akan memberitahukan ke kalian tentang beberapa jenis rempah-rempah dan juga jenis bumbu yang biasanya digunakan dalam mengolah bahan pangan. Saksikan terus videonya ya. Yang pertama adalah kayu manis, or people usually calling it cinnamon roll. Kulit kayu manis adalah sejenis rempah-rempah yang diperoleh dari kulit bagian dalam beberapa spesies pohon genus Cinnamonum yang digunakan untuk masakan yang manis dan juga sedap. Kayu manis dibagi menjadi dua, yaitu kayu manis Ceylon dan juga kayu manis Cassia. Kayu manis Ceylon ini memiliki tekstur yang lebih lembut, halus, dan mudah rapuh. Bentuknya spiral tunggal berwarna coklat di luar dan coklat merah gelap di bagian dalam. Dibandingkan dengan Cassia, jenis ini lebih halus dikarenakan lebih sedikit cinnamaldehyde-nya. Or bahasa Indonesianya, cinnamaldehyde. Kayu manis Cassia, kayu manis jenis kedua, atau biasa disebut juga Saigon cinnamon. Kayu manis Cassia merupakan varian paling populer di Asia Timur dan juga Amerika Serikat. Dilansir dari Masterclass, kayu manis Cassia bertekstur kasar, berwarna gelap dan tebal. Kayu manis jenis ini juga memiliki rasa pahit dan lebih pedas karena tingkat cinnamaldehyde-nya yang tinggi. Kayu manis memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seperti pertama, mengatasi infeksi akibat jamur, kedua, mengurangi resiko penyakit jantung, ketiga, menurunkan kadar gula darah, keempat, mengurangi resiko penyakit Alzheimer, kelima, meredakan peradangan, keenam, berpotensi mencegah kanker, ketujuh, mengobati luka, dan terakhir, mencegah multiple sclerosis. Lalu, ada ketumbar. Ketumbar atau nama ilmiahnya Calliandrum sativum adalah tumbuhan rempah-rempah yang populer. Buahnya yang kecil dikeringkan dan diperdagangkan, baik digerus maupun tidak. Bentuk yang tidak digerus mirip dengan lada ataupun merica. Seperti biji-biji kecil berdiameter 1-2 mm. Ketumbar mempunyai aroma yang khas. Karena itu, ketumbar digunakan sebagai bubuk aroma. Lalu, manfaat ketumbar. Manfaat ketumbar ada banyak sekali, akan tetapi saya hanya akan mengambil 5. Yang pertama, menurunkan kolesterol. Kedua, menurunkan gula darah. Ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Keempat, meningkatkan kesehatan pencernaan. Dan kelima, menjaga kesehatan otak. Yang selanjutnya adalah lada atau merica. Buah ini berbentuk bulat kecil seperti ketumbar, tetapi lebih keras. Berwarna putih kekuning-kuningan, rasanya pedas, seperti cabai. Buah ini digunakan sebagai bumbu yang memberikan rasa hangat atau pedas pada masakan, serta aroma yang khas. Nah, kalian bertanya-tanya nggak sih, sebenarnya lada dan merica ini sama atau berbeda sih? Terus kenapa orang-orang suka bingung ya nyebutnya? Nah teman-teman, ternyata merica ini juga disebut dengan lada. Loh, iya, berarti mereka merupakan buah yang sama. Perbedaannya adalah merica merupakan bumbu yang masih utuh, sedangkan lada adalah merica yang sudah dihaluskan atau ditumbuk. Merica berbentuk bulat dengan tekstur yang sedikit keras. Lada ataupun merica ini mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh kita loh teman-teman. Ada 6 manfaat. Yang pertama, meredakan hidung tersumbat. Kedua, mencegah kerusakan sel. Ketiga, menghambat pertumbuhan bakteri. Keempat, membantu mencegah dan mengatasi gangguan pencernaan. Kelima, meredakan nyeri. Dan keenam, mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya adalah kapulaga. Kapulaga atau nama ilmiahnya Amomum compactum. Buah ini merupakan buah yang agak bulat, berwarna putih atau kekuningan,
bergaris-garis rapat bermahkota sisa perhiasan bunga, berbiji banyak kecil-kecil terlindungi dalam saut biji berwarna keputihan, berwarna coklat kehitaman. Buah ini memberikan hawa harum dan juga segar pada masakan. Kapulaga dibagi menjadi dua sesuai jenisnya. Yang pertama ada kapulaga Jawa dan yang kedua adalah kapulaga India. Pertama adalah kapulaga Jawa. Kapulaga Jawa berbentuk bulat dan berwarna merah, sementara kapulaga India berbentuk lonjong dan berwarna hijau. Umumnya, kapulaga tersedia dalam bentuk biji-bijian, bubuk, minyak esensial, dan juga kapsul suplemen herbal. Kapulaga memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh. Ada 8. Yang pertama, sifat antioksidan dan diuretiknya mampu menurunkan tekanan darah. Yang kedua, menurunkan risiko mengembangnya sel kanker. Yang ketiga, melindungi dari penyakit kronis berkat efek anti peradangan. Keempat, membantu masalah pencernaan dan bisu. Yang kelima, mengobati bau mulut dan masalah gigi berlubang. Keenam, mengobati infeksi. Ketujuh, meningkatkan pernapasan dan penggunaan oksigen. Yang terakhir, menurunkan kadar gula darah. Pala. Pala atau nama ilmiahnya Myristica fragrans. Biji pala adalah biji dari buah pala yang berdaging kuning muda kehijau-hijauan. Buahnya dapat dibuat kemanisan atau sirup. Bijinya dibuat bambu penyedap. Rasa dari buah pala ini sedikit pedas dan getir, serta berbau wangi. Biji pala ini selain dikeringkan untuk dijadikan rempah, juga bisa diekstrak loh untuk menghasilkan minyak dari pala. Pala punya daerah produksi yang tersebar di Indonesia. Pada zaman kolonial, tanaman pala disebarkan ke berbagai daerah, membuat pala punya berbagai nama berbeda. Misalnya nih ya, tahu nggak kalau pala di Nias itu disebut sebagai palo? Dan juga palo di Minangkabau, pala di Sunda, pala bibinek di Madura, kalapalane di Serang, dan juga lainnya. Berikut ini berbagai macam manfaat yang bisa didapatkan dari buah pala. Yang pertama, menghilangkan masuk angin. Kedua, menghilangkan insomnia. Ketiga, menambah nafsu makan. Keempat, memperlancar pencernaan. Kelima, menghilangkan muntah. Keenam, menghilangkan nyeri. Ketujuh, meredakan asam lambung. Dan kedelapan, menghilangkan suara parau. Oh my god, guys, look how pretty it is. When I first saw it, I thought about how beautiful it is. Oh my god. Selanjutnya adalah bunga cantik ini. Kembang pekak atau bunga lawang, Alychium verum. Buah berwarna coklat ini memiliki bentuk seperti bintang. Rempah ini memiliki aroma yang khas dan kuat, mirip dengan adas manis. Bunga lawang dijadikan penyerap rasa pada makanan ataupun sebagai pemberi aroma harum segar pada masakan. Bunga lawang atau kembang lawang ataupun pekak yaitu rempah yang memiliki rasa yang mirip dengan masakan negara-negara Asia. Bunga lawang yaitu salah satu bumbu tradisional masakan Cina, yaitu ngohyung yang terdiri dari 5 jenis rempah. Nama bunga lawang dalam bahasa Tionghoa yaitu pacau atau patkok yang memiliki guna 8 tanduk, sesuai dengan wujudnya yang memiliki 8 kelopak. Bunga lawang memiliki bau khas yang kuat. Dari asalnya di Tiongkok, rempah ini mulai dikenalkan di Eropa pada awal masa 100 tahun ke-17, dan sejak ketika itu mulai meraih popularitas. Minyak yang dihasilkan menjadi bahan perisai dalam minuman. Bunga lawang sebenarnya bukanlah bunga. Bunga lawang itu sebenarnya adalah buah yang dihasilkan oleh semacam pohon kecil. Tinggi pohonnya bahkan hanya mencapai 8 meter. Buah dari pohon ini dipetik sebelum ranum dan dikeringkan dengan bantuan cahaya matahari. Dan juga ragam-ragam manfaat dari bunga lawang. Yang pertama, mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Kandungan asam sikmat dalam bunga lawang diketahui memiliki sifat antivirus yang sangat kuat. Yang kedua, mengatasi infeksi jamur dan bakteri. Dan terakhir, mencegah gigitan nyamuk.
Dan juga selanjutnya ada jinten dengan nama ilmiah Carum roxburghiana. Biji-bijian berbentuk agak pipih lembut, berwarna kuning kecoklatan, berbau harum segar. Rempah ini digunakan sebagai bumbu dan memberi aromatik segar pada masakan. Jinten merupakan tumbuhan menjalar yang bijinya dapat digunakan untuk rempah-rempah dan obat-obatan. Biji tanaman ini sering digunakan sebagai bumbu dapur untuk masakan India. Tanaman ini banyak dibudidayakan di India dan Asia Tenggara. Aromanya sangat harum, agak manis dan menjadi percampuran bumbu hidangan tradisional di berbagai daerah Nusantara. Masakan yang sering menggunakan jinten adalah opor, gulai, atau kari. Penggunaannya sebaiknya disangrai atau dihaluskan terlebih dahulu bersama dengan bumbu lain sebelum diolah. Jinten juga tersedia dalam bentuk bubuk yang dikemas dalam sebuah botol. Saya sedang mengumpulkan berbagai macam khasiat dari jinten yang berasal dari berbagai macam sumber. Yang pertama, mengurangi efek stres. Kedua, mencegah sel kanker berkembang. Ketiga, membantu mengobati sindrom iritasi usus besar. Keempat, dapat membantu mengobati diare. Kelima, membantu mengontrol diabetes. Dan terakhir, melawan bakteri dan parasit. Oh my, finally it's done. Makasih banget buat semuanya yang udah mau nonton sampai habis. Makasih juga untuk Bu Sri Rezeki yang udah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjelaskan tentang berbagai macam rempah-rempah. Saya Paralitis Farelia dari SMP Negeri 42. Salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.